Mari kita berdoa. Ya Kristus, Allah, Sang Sumber kehidupan, Juru Selamat kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan boleh kami kembali datang ke rumah-Mu, menikmati akan bait-Mu. Hari ini Tuhan, di minggu kedua Desember ini, ketika kami mempersiapkan diri, kami mengingat untuk Kristus yang sudah lahir bagi kami. Kami rindu penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, boleh terus kami rasakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami rindu firman-Mu menuntun kami, supaya setiap langkah kami Tuhan, selalu berkenan kepadamu, dan kehendak Tuhan boleh jadi dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, tundukkanlah hati kami, tundukkanlah diri kami, di bawah firman-Mu. Allah Roh Kudus, berbicaralah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Server sekalian, juga Bapak Ibu orang tua yang hadir pada hari ini. Shalom. Selamat pagi semuanya. Kalau kita melihat 2 minggu ini bagi server yang sudah berbakti di tempat ini, bahwa kita memulai akan ibadah kita dengan menyalakan lilin. Oh, lilinnya mati ya. Kita menyalakan lilin ya. Dimatikan. Oke. Ya. Kita mengawalinya dengan menyalakan lilin karena di bulan Desember ini kita memasuki apa yang disebut dengan Minggu Advent. Minggu Advent memiliki makna ya, dari bahasa Latin Adventus, yaitu kedatangan. Maknanya adalah kita memperingati akan Kristus yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu, yang kita peringati sebagai hari Natal. Kita mempersiapkan diri kita memasuki hari raya Natal, masa raya Natal. Masa Advent juga merupakan satu pengharapan bagi kita bahwa Kristus akan datang kembali, menjemput setiap kita yang percaya dan beriman kepadanya. Itulah janji Tuhan, dan itulah yang menjadi pengharapan bagi kita dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ada tayangan video yang akan kita saksikan bersama berkaitan dengan masa Advent ini. Saya persilakan. I'm told this is the week of peace. That's a right laugh, isn't it? What with family barging in, presents to buy for half the world, decorating to do, parties to attend, parties to throw, parties to send your wee ones to. But maybe that's why we stop and think of peace this week. We can get so caught up in all the spirit of the season that we forget about the reason we're celebrating in the first place. The good Lord sent his little boy so we could stop fretting about things. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Prince of Peace. I like the sound of that. Here's a man who came with the power and the wisdom to show us how to live with this peace of his. But as I looked at everything I'd worked so hard to accomplish, it was all so meaningless, like chasing the wind. You see, in the end, it's not a peace that we can make on our own. The world's always going to give us all sorts of reasons to be worried, but all we have to do is lean into Jesus and rest. Everything else is just chasing the wind. Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with all of you. So now, as we light this candle, let's thank God for the blessing of peace, his supernatural peace that's so powerful. There's no one that is too much on their plate. He can give peace to them all. This week,
as things get more and more busy, take a few minutes to remember one of the most refreshing gifts of all, God's peace. Trust me, it will do you wonders. Ya rekan-rekan, itulah makna kedatangan Kristus bagi setiap kita. Bahwa Kristus datang untuk membawa damai. Dan karena damai dari Tuhan, itu kita memiliki sukacita. Karena itu hari ini kita merenungkan satu tema, yaitu a season of joy. Masa-masa di mana kita bersukacita. Kita mempersiapkan akan kedatangan Kristus, memperingati kedatangan Kristus sebagai Tuhan dan Raja kita. Mari bersama kita membaca bagian firman Tuhan dari Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10 dan 11. Mari kita baca bersama-sama bagian ini. 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saya akan bacakan sekali lagi bagi setiap kita. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Demikian firman Tuhan berbagi setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara sekalian dan juga Bapak Ibu sekalian orang tua, pada masa Perang Dunia Pertama, ya, merpati pos itu adalah sarana komunikasi yang paling efektif pada masa itu. Waktu itu belum ada peralatan radio, ya, belum ada pokoknya alat komunikasi yang canggih yang seperti sekarang, di mana pasukan itu bisa saling berkomunikasi. Dan cara paling mudah dan paling murah pada waktu itu adalah menggunakan merpati pos. Ya. Merpati-merpati ini dilatih, ya, supaya dia bisa kembali ke markasnya dan kemudian menyampaikan berita dari pasukan yang diterjunkan ke medan pertempuran. Bahwa pada waktu itu ada sekitar 600 merpati pos, ya, yang ditugaskan untuk melakukan pengiriman pesan seperti ini. Dan salah satu di antara 600 merpati pos itu yang cukup terkenal, ya, atau cukup dikenal itu adalah Cher Ami. Cher Ami ini dalam bahasa Prancis, karena pasukan Amerika pada waktu itu ditempatkan di Prancis, ya, yang artinya dear friend dalam bahasa Prancis. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, pada waktu itu bulan Oktober 1918 ada sekelompok atau satu batalion Amerika Serikat yang terjebak di daerah musuh. Dan tidak hanya mereka terjebak di daerah musuh, ya, rupanya pasukan artileri mereka atau pasukan yang mengirimkan peluru begitu, ya, itu menembaki akan batalion ini. Kemudian komandan daripada batalion ini mengirimkan burung merpati. Burung merpati pertama dikirim, ketembak sama musuh, jatuh. Kedua dikirim, ya, jatuh. Dan terakhir, ya, Cher Army inilah yang dikirim. Waktu dikirim, ketembak, sempat jatuh, kemudian terbang lagi. Dan Cher Army ini terbang 40 kilometer menuju markasnya. Dan ketika ditemukan, rekan-rekan sekalian, ya, ada peluru di dadanya,
matanya buta satu, ya, nggak tentara saja yang cacat begitu ya karena perang. Ya, burung merpati pun jadi cacat dan kakinya ya satu patah, hampir patah karena tembakan. Kemudian J.R. Army ini ya sempat dibawa pulang ke Amerika gitu ya, dan kemudian dia mati di sana karena luka-lukanya dan kemudian diawetkan seperti yang kita lihat ini. Namun teman-teman, oleh karena keberhasilannya ya mengirimkan pesan, ya, dia ya, menyelamatkan batalion yang hampir ya, tewas karena berada di pasukan musuh. Dan inilah pesan yang dikirimkan ya lewat J.R. Army. Di situ dikatakan, we are along the road parallel to 276.4. Our own artillery is dropping a baggage directly on us. For heaven's sake, stop it. Ya, rupanya mereka itu ada di koordinat itu katanya ya. Dan tentara artileri kita menjatuhkan tembakan langsung ke kami. Dan demi Tuhan hentikan. Itulah pesan yang dibawa oleh J.R. Army. Dan oleh karena pesan yang dibawa itu, ada 194 tentara yang bisa diselamatkan. J.R. Army membawa pesan yang membawa keselamatan bagi pasukan yang sedang di dalam pertempuran. Harusnya mereka binasa oleh karena pertempuran itu, namun mereka selamat oleh karena pesan yang dibawa. Rekan sekalian, bagian yang kita baca tadi adalah kisah bagaimana malaikat datang menghampiri para gembala yang ada di padang. Ketika para gembala menjaga domba dan tiba-tiba mereka melihat serombongan malaikat di sorga. Dan mereka merasa ketakutan. Dan kemudian malaikat itu membawakan pesan bagi mereka. Inilah kata malaikat itu, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Teman-teman, aku memberitahukan kepadamu itu menunjukkan kepada kita sebenarnya ada satu pesan ya, yang Allah hendak sampaikan melalui malaikat. Dan pesan itu sesungguhnya ditujukan kepada umat manusia yang waktu itu diwakili oleh para gembala. Dan di situ dikatakan, aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar. Ada sebuah berita sukacita yang Tuhan titipkan melalui para malaikat bagi umat manusia yang diwakili oleh para gembala. Teman-teman sekalian, sukacita apakah yang diberitakan oleh malaikat? Sukacita apakah yang dipesankan Allah kepada kita melalui para gembala? Hal pertama yang kita bisa lihat dari bagian ini adalah sukacita yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan beritakan adalah sukacita yang tidak terbatas, unlimited joy. Di situ dikatakan, aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar. Kesukaan besar di sini menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Kata besar di sini menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Artinya sukacita itu adalah sukacita yang luar biasa. Tidak seperti sukacita yang ada, yang selama ini dirasakan oleh umat manusia. Dan di sini dikatakan sukacita itu, sukacita yang besar itu adalah untuk seluruh bangsa. Artinya sukacita itu adalah sukacita yang tidak terbatas. Bangsa manapun boleh menikmati akan sukacita itu. Kala itu Allah
memilih Israel sebagai umat pilihannya. Tetapi melalui berita para malaikat ini, bahwa berita sukacita itu tidak hanya untuk orang Israel, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Artinya, berita sukacita yang Tuhan berikan kepada kita itu ditujukan kepada orang tua, kepada orang muda, ya, kepada papa mama kalian, ya, yang orang tua yang hadir di sini, juga kepada teman-teman sekalian, para server, baik yang remaja, SMP, SMA, bahkan yang kuliah, yang sudah kerja. Sukacita itu diberikan kepadamu. Sukacita itu tidak terbatas pada satu suku bangsa, tetapi semua bangsa boleh menikmatinya. Tidak hanya untuk satu golongan, tetapi untuk golongan yang lain. Berita ini disampaikan kepada gembala yang pada waktu itu dianggap golongan yang hina. Tetapi berita sukacita tentang lahirnya seorang juru selamat itu juga didengar oleh orang Majus yang terpelajar dan kaya. Artinya sesungguhnya sukacita ini adalah sukacita yang tidak terbatas. Namun teman-teman, jangan menjadi salah kaprah. Ya. Artinya kalau kita berkata kita sedang sukacita atau kita memiliki sukacita itu, berarti kita tidak pernah menghadapi kesulitan, kita tidak menghadapi pergumulan. Tetapi oleh karena kita memiliki sukacita, sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada tantangan, kita bisa melewatinya karena sukacita itu ada di dalam diri kita. Dan sukacita itu ya, bertentangan atau kita bandingkan dengan apa yang disebut dengan kesenangan dunia. Sukacita yang tak terbatas itu bertolak belakang dengan apa yang disebut dengan kesenangan dunia. Sukacita yang Tuhan berikan adalah sukacita yang tidak terbatas. Bagaimana dengan kesenangan dunia? Ya, ini saya nggak di-endorse ya. Jadi ini hanya promosi yang saya dapatkan dari internet. Di sini katakan apa? All you can eat. Siapa yang suka makan all you can eat? Ini malu-malu atau kenapa ya? Takut ketahuan ya, suka makan banyak. Ketika kita makan all you can eat, artinya apa? Kita bisa datang, kita bisa ambil makanan, kita bisa makan sebanyak-banyaknya. Pertanyaannya teman-teman, ketika kita makan sebanyak-banyaknya, ada batasnya enggak? Ada batasnya enggak? Batasnya apa? Perut kita. Benar ya? Perut kita. Kita bisa mengambil sebanyak-banyaknya, tetapi perut kita terbatas. Saya ingat ketika saya dulu beberapa tahun yang lalu, ketika ponakan saya yang paling besar itu masih kuliah. Dia ajak saya makan pizza all you can eat. Ketika dia ada di sana, tahu berapa loyang pizza yang dia bisa makan? 16 loyang. Ya. Wow, ya. Saya makan satu potong saja sudah kenyang. Tapi sebanyak-banyaknya dia bisa makan hanya 16 loyang. Ketika kita makan all you can eat, kita hanya bisa makan sebatas apa? Perut kita. Selebihnya kita nggak bisa. Nah, terus yang ini nih, ini kalian pasti suka ya, apalagi yang sudah punya gadget. Apa ini? Deal kuota, apa? Unlimited, bisa pakai sesuka-sukanya. Benar nggak? Sesuka-sukanya. Coba lihat di sini, tulisannya kecil sih, ya. Ini saya lingkari. Kelihatan nggak dari belakang apa itu? Hah? Ada periodenya, ya. Lewat tanggal itu unlimited enggak? Enggak lagi.
Terus ada lagi tulisan yang kecil, saking kecilnya harus saya perbesar. Ya, yang ini nih. Nah, saking kecilnya diperbesar juga nggak kelihatan. Tapi kira-kira kalian tahu apa itu? Apa? Syarat dan ketentuan berlaku. Unlimited tapi ada syarat dan ketentuannya. Jadi teman-teman, inilah kesenangan yang ditawarkan oleh dunia. Ya, katanya sih all you can eat, katanya sih unlimited. Tapi realitanya bahwa kesenangan dunia adalah kesenangan yang terbatas. Malaikat datang kepada para gembala yang sesungguhnya juga mewakili kita. Dia menawarkan, ada satu kesukaan, ada satu sukacita yang besar, yang tidak terbatas. Dan dunia menawarkan kepada kalian kesenangan yang all you can eat, yang unlimited, tapi relatinya sebenarnya limited. Jadi pertanyaan, mana yang menjadi pilihan kalian? Mau yang sifatnya sementara, ya, kelihatannya nggak terbatas tapi terbatas, atau sukacita yang senantiasa ada bersama dengan kita? Teman-teman, mengapa sukacita yang ditawarkan oleh Allah, yang dipesankan melalui malaikat itu adalah pesan yang unlimited? Oleh karena sesungguhnya sukacita itu adalah pemberian dari Allah. Di ayat ke-11 di situ dikatakan, hari ini telah lahir bagimu. Ada kata bagimu di situ. Ya, kalau dikatakan dalam bahasa lain, hari ini telah lahir buat kamu. Artinya apa? Ada sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Dan apakah itu? Yaitu seorang juru selamat. Mengapa dunia membutuhkan juru selamat? Paulus di dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan, sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia telah berbuat dosa. Berbuat dosa itu ya dalam bahasa aslinya artinya meleset, ya, nggak tepat sasaran. Manusia meleset dari apa yang dirancangkan oleh Allah. Ketika manusia diciptakan oleh Allah, dikatakan manusia itu baik. Namun ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia meleset dari kehendak Tuhan. Dia tidak taat kepada Allah. Dan saudara sekalian, Paulus juga mengatakan sebab upah dosa ialah maut. Apa itu maut? Apa itu maut? Kita biasa mengatakannya itu adalah kematian yang kekal. Kalau orang dunia mengatakan itu neraka, ya, seringkali digambarkan dengan api yang menyala-nyala. Tetapi rekan-rekan sekalian, saya ingin memberikan gambaran yang lain. Ya. Ketika kita tidak taat, kalian tidak taat kepada orang tua, apa yang terjadi? Kalian mendapat hukuman. Hukuman itu sesungguhnya apa? Sebuah disiplin. Benar bukan? Dan ketika kalian mendapatkan disiplin, entah apapun disiplin itu membuat kalian tidak nyaman. Benar bukan? Disiplin adalah situasi di mana kalian tidak nyaman. Ada yang disiplin orang tuanya mungkin dapat pukulan, ya, mendapatkan rasa sakit. Ya. Katanya sekarang nggak boleh ya, child abuse katanya. Biasanya diambil kesenangannya. Kalian nggak boleh, misalnya kalian suka main game, hari itu kalian nggak boleh main game.
disiplin yang lain. Sesungguhnya ya, disiplin dari Allah adalah itu. Ya, situasi di mana kita tidak nyaman. Ya. Kenapa? Karena kita jauh dari Allah. Maut atau kematian itu secara rohani adalah keterpisahan kita dari Allah. Ketika kita jauh daripada Allah, itulah kondisi yang tidak nyaman. Digambarkan oleh Alkitab seperti api, tanda ketidaknyamanan, tempat yang begitu panas. Bagian lain mencatatnya seperti tempat yang gelap, penuh dengan gertak gigi. Tetapi di situ dikatakan karunia Allah, pemberian Allah ialah hidup yang kekal. Hidup yang kekal artinya kita memiliki hubungan dengan Allah. Yohanes 17 mengatakan hidup kekal adalah mengenal Tuhan dan mengenal aku, anaknya. Kita mengenal kepada Allah pencipta kita dan kita mengenal kepada Kristus, pribadi yang kita imani. Dan disitukah kita mendapatkan kekekalan di dalam Kristus Yesus. Itulah pemberian yang Allah berikan kepada kita. Yesus Kristus datang ke dunia sebagai juru selamat bagi setiap kita. Ada sebuah klip, bisa jalan nggak ya? Oke. Ya, ada suaranya nggak ya? Mungkin bisa baca itu ya. Okay, perfect. There you go. For you? Really? Yeah. I don't have a working computer. Well, you do now. Thank you. You're welcome. May I ask, are you an angel? Or? Not quite, but yeah, I'm just asking people what they prefer and then giving them that. God bless you. You too. Your name, sir? Dawson. Dawson? Yeah. It's nice to meet you. I'm Sage. Sage, nice to meet you as well. This is a gift that just means so much to me. Of course. Truly. God bless you. You too. Is there any way that I can Yeah, repay it? just a hug. Okay. Wish you the best, right? Thank you. Yeah. Thank you, Dawson. Ya, teman-teman, kita hidup di zaman di mana orang sering kasih giveaway. Ya, dalam klip ini kita melihat bagaimana ada seorang perempuan, seorang wanita mendapatkan laptop, ya, MacBook yang dia tidak harapkan. Tiba-tiba dia mendapatkannya. Dan apa reaksinya? Dia bengong, tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa berterima kasih dan mengucapkan berkat kepada orang yang memberikannya. Teman-teman, ini bisa saja cuma konten, ya, bisa saja nanti laptopnya dibalikin lagi gitu ya. Tapi ekspresi orang itu begitu bersukacita. Kalaupun ini adalah pemberian yang sesungguhnya, ya, satu waktu laptop itu bisa rusak. Pemberian itu terbatas penggunaannya. Allah kita, ya, memberikan sesuatu yang istimewa, memberikan Yesus Kristus kepada kita, Sang Tuhan dan Juru Selamat. Giveaway dari Allah bukan giveaway yang sifatnya sementara, tetapi sifatnya kekal kepada kita. Natal adalah pemberian daripada Allah. Natal adalah sebuah hadiah. Hadiahnya adalah Yesus Kristus yang memberikan keselamatan bagi kita. Tidakkah kita bersukacita menerima akan pemberian yang istimewa itu? Dan rekan-rekan sekalian, kalau kita lebih lanjut membaca kisah para gembala itu, malaikat memberitahukan tanda-tanda bayi yang lahir itu yang menjadi juru selamat dunia. Dan ketika mereka menemui Yesus, Yusuf dan Maria, mereka begitu bersukacita bahwa apa yang dinyatakan oleh malaikat itu ada sesuatu yang benar. Dan kemudian Alkitab mencatat, dan semua orang yang mendengarnya, karena para gembala itu menceritakan apa yang terjadi. Semua orang yang mendengar
apa yang dikatakan para gembala itu menjadi heran ya, tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Para gembala tidak hanya menyimpan berita sukacita yang mereka dapatkan, tetapi itu dibagikan kepada orang lain. Bagaimana dengan kita? Adakah kita mau membagikannya kepada orang lain? Tapi sebelum kita membagikan kepada orang lain, adakah sungguh-sungguh berita sukacita Yesus datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sudah kalian dengar? Adakah sukacita itu sungguh-sungguh sudah kalian miliki dalam kehidupan kalian? Teman-teman, dalam persiapan ini saya menemukan dua istilah ini. Ada yang tahu apa itu FOMO? Hah? Ini sudah cukup lama terkenal ya. FOMO, fear of missing out. Apa itu fear of missing out? Takut kalau ketinggalan tren. Takut kalau nggak punya pengalaman yang sama yang dimiliki oleh orang lain. Saya tertarik ada kata fear di sini. Nah, kemudian ada lawannya yaitu JOMO. Apa itu JOMO? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Baru dengar hari ini ya. Bukan jomblo ya, ini JOMO. Ya. JOMO itu singkatan dari joy of missing out. Yang satunya fear, yang satunya joy. Mirip ya perkataan malaikat ya. Jangan takut sebab aku membawa kesukaan yang besar. Apa itu JOMO atau joy of missing out? Kita tidak merasa khawatir. Kita bisa tetap menikmati hidup kita walaupun kita tidak ikut tren masa kini. Ya. Dulu saya pelayanan anak, saya tahu istilah-istilah anak. Ya, sekarang saya nggak ngerti lagi gitu ya. Apa skibidi, apa-apalah itu ya. Sigma segala ya, apa itu? Ya, padahal saya punya anak ya generasi alfa yang katanya bahasanya demikian. Ya. Seringkali kita merasa takut kalau kita nggak ikut tren. Takut kalau teman-teman kita punya pengalaman itu. Kita tidak mengalaminya ya, dan kita menjadi takut. Kata malaikat jangan takut, no need to fear missing out, tapi joy it, nikmatilah walaupun mungkin kita tidak ikut tren. Nah teman-teman, ini istilah psikologi ya. Bagaimana dapat JOMO, joy ini ya. Pertama, kurangi sosial media. Makanya gambarnya ya, yang satu pakai bingung ya, liatin sosial medianya, lihat X, lihat Instagram yang lain-lain ya. Yang satu baca buku. Kurangi sosial media, kurangi menggunakan teknologi. Kemudian yang berikutnya adalah lakukanlah hal-hal yang bermanfaat. Istilah orang sekarang, anak sekarang, jangan mager ya, malas gerak. Yuk kita lakukan banyak aktivitas. Dan hal yang berikutnya adalah berani berkata tidak, berani menolak ya, hal-hal yang menjadi tren. Teman-teman, ini istilah secara duniawi, tetapi marilah kita memberikan maknanya secara rohani. Ketika kita mengurangi menggunakan sosial media, adakah kita mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan? Bacalah firman Tuhan. Daripada kalian mager, lakukanlah pelayanan di gereja. Banyak pelayanan yang diperlukan. Kita lihat teman-teman yang kita melayani di tempat ini. Ada yang jadi usher, ya. Multimedia di belakang, pelayanan singer, pemusik, banyak pelayanan yang bisa dilakukan. Dan juga berani berkata tidak
Berkata tidak kepada teman-teman yang mengajak kita kepada pergaulan yang buruk. Betapa mudahnya anak-anak sekarang berkata-kata kotor, kata-kata makian, benar bukan? Dianggap tren, keren, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Itu hal yang sederhana, ada hal-hal lain yang Tuhan tidak berkenan. Beranikah kalian berkata tidak? Kalau kalian berani melakukan ini semua, no need to be fear, gak usah takut. Kalian akan mendapatkan joy. Bukan joy yang sementara di dunia, seperti yang psikolog itu ajarkan. Tetapi joy yang kekal, yang unlimited. Karena itu yang firman Tuhan katakan. Karena kita memiliki Kristus di dalam kehidupan kita. Adakah kita memiliki semuanya itu? Teman-teman, hari ini kita akan menyaksikan beberapa rekan-rekan kita akan menerima baptisan. Baptisan adalah tanda pengakuan iman kepada Yesus Kristus. Tanda bahwa hari ini kalian mengaku kalian adalah murid Kristus. Dan hari ini kita juga akan menyaksikan beberapa rekan-rekan yang akan menerima CD. Ketika anak-anak sudah dibaptiskan dan hari ini secara pribadi kalian mengakuinya di hadapan Tuhan. Tanggung jawab iman kalian bukan lagi pada orang tua kalian, tetapi pada diri kalian sendiri. Baptisan dan CD ini sesungguhnya adalah ungkapan iman kita kepada Yesus Kristus Sang Tuhan dan Juru Selamat yang diberikan kepada kita agar kita memiliki joy, agar kita memiliki sukacita. Adakah sukacita itu bersama dengan kita? Dan ketika kita memiliki sukacita itu, adakah kita membagikannya juga kepada orang lain? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kedatangan-Mu ke dunia ini. Engkau lahir sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Sehingga kami yang harusnya binasa di dalam dosa, kami mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan kami boleh menikmati sukacita yang luar biasa. Oleh karena Kristus sudah lahir ke dunia, memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Ya Tuhan, namamu berdoa, jika ada di antara rekan-rekan muda di tempat ini yang belum memahami akan kabar baik yang Tuhan berikan kepada kami, Roh Kudus terus berbicara. Teman-teman mentor yang mendampingi juga boleh memimpin teman-teman kami untuk memiliki iman kepada Engkau. Dan kami juga bersyukur hari ini kami akan menyaksikan mereka yang akan menerima baptisan dan juga pengakuan iman sebagai tanda mereka adalah murid-murid Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan